Hai teman-teman, Assalamualaikum. Nama aku Dewi Fitri Lestari dengan NIM 0305213101. Saya Nur Syahrani dengan NIM 0305213077. Saya Rizka Dewi dengan NIM 0305213084. Saya Niarja Lubis dari NIM 0305213075. Kami dari kelompok 4 ingin menampilkan isi materi kami tentang definisi dan pendekatan pembelajaran. Pengertian pendekatan menurut para ahli. Yang pertama menurut Sanjaya tahun 2008. Pendekatan dapat dikatakan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk pada pandangan tentang terjadinya proses yang sifatnya masih sangat umum. Yang kedua menurut Tarigan tahun 1995. Pendekatan adalah seperangkat asumsi yang bersifat aksiomatik mengenai hakikat bahasa, pengajaran, bahan, belajar bahasa yang digunakan sebagai landasan dalam merancang, melakukan, dan menilai proses belajar bahasa. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Pengertian pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Arifin pada tahun 2010, pembelajaran merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan sistemik, yang bersifat interaktif dan komunikatif antara pendidik atau guru dengan siswa, sumber belajar, dan lingkungan. Nah, yang kedua, menurut Sanjaya pada tahun 2011, definisi pembelajaran menurut Sanjaya merupakan suatu sistem yang kompleks yang keberhasilannya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek produk dan aspek proses. Nah, jadi pengertian pembelajaran secara umum adalah proses interaksi antara peserta didik atau siswa dengan pendidik atau guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pendekatan pembelajaran menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu menurut Wahyudi tahun 1999. Beliau berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran adalah cara mengelola kegiatan belajar dan perilaku siswa agar ia dapat aktif melakukan tugas belajar sehingga dapat memperoleh hasil belajar secara optimal. Yang kedua itu menurut Miftahul Huda tahun 2014. Pendekatan pembelajaran bisa dipahami sebagai cara-cara yang ditempuh oleh pembelajaran untuk bisa belajar dengan efektif. Dan yang ketiga menurut Erman Suherman tahun 2003. Pendekatan pembelajaran adalah cara yang ditempuh oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan dapat diadaptasikan oleh siswa. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. B. Macam-macam pendekatan pembelajaran. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah suatu pendekatan yang melibatkan peserta didik agar mampu menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Ada beberapa karakteristik pembelajaran kontekstual. Yang pertama, mendapat ilmu matematika secara menyeluruh. Yang kedua, menambah wawasan pengetahuan. Yang ketiga, memberikan pemahaman mengenai ilmu matematika. Menurut Muhammad Arifin pada tahun 2015, ada 7 langkah pembelajaran kontekstual. Yang pertama, konstruktivisme. Yang kedua, inquiry. Yang ketiga, bertanya. Yang keempat, masyarakat belajar. Yang kelima, pemodelan. Yang keenam, refleksi. Dan yang ketujuh, penilaian autentik. Kelebihan dalam pendekatan kontekstual diantaranya adalah yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa.
Selanjutnya, kelemahan dalam pendekatan kontekstual diantaranya adalah yang pertama, guru lebih intensif dalam membimbing. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide mereka. Namun dalam konteks ini, tentunya guru memerlukan perhatian dan bimbingan yang ekstra terhadap siswa agar tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang diterapkan semula. Adapun contoh pendekatan kontekstual di dalam kelas diantaranya, yang pertama, guru mempraktikkan renang gaya kupu-kupu di hadapan para peserta didik. Yang kedua, guru menampilkan gambar rangka manusia untuk menunjukkan bagian-bagian rangka manusia. Yang ketiga, guru membawa bahan ajar berupa berkecambahan. Yang kedua, ada pendekatan matematika realistik. Nah, Realistic Mathematics Education atau RMI merupakan teori belajar mengajar dalam pendidikan matematika. Realistic Mathematics Education ini pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan di Belanda pada tahun 1970 oleh Institut Vredendal. Menurut Ehrman pada tahun 2003, pada dasarnya, Realistic Mathematics Education atau RMI ini membentuk siswa untuk menemukan kembali konsep-konsep matematika yang pernah ditemukan oleh para ahli matematika, atau bila memungkinkan, siswa dapat menemukan hal yang sama sekali belum pernah ditemukan. Nah, terdapat 5 prinsip utama dalam kurikulum matematika realistik ini. Pertama, didominasi oleh masalah-masalah dalam konteks melayani dua hal, yaitu sebagai sumber dan sebagai terapan konsep matematika. Nah, yang kedua, perhatian diberikan pada pengembangan model-model, situasi, skema, dan simbol-simbol. Yang ketiga, ada interaktif sebagai karakteristik dari proses pembelajaran matematika. Nah, ada beberapa karakteristik pendekatan matematika realistik menurut Suryanto pada tahun 2007. Yang pertama, masalah konstekstual yang realistik atau realistic contextual problems. Nah, ini digunakan untuk memperkenalkan ide dan konsep matematika kepada siswa. Yang kedua itu ada siswa menemukan kembali ide, konsep, dan prinsip atau model matematika melalui pemecahan masalah konstekstual yang realistik dengan bantuan guru atau temannya. Nah, yang ketiga itu siswa diarahkan untuk mendiskusikan penyelesaian terhadap masalah yang mereka temukan, atau yang biasanya ada beberapa baik cara menemukannya maupun hasilnya. Menurut Mustaqimah pada tahun 2001, matematika realistik ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan yang pertama, karena siswa membangun sendiri pengetahuannya, maka siswa tidak mudah lupa dengan pengetahuannya. Nah, yang kedua, suasana dalam proses pembelajaran menyenangkan karena menggunakan realistik kehidupan. Dan yang ketiga, siswa merasa dihargai dan semakin terbuka karena setiap jawaban siswa ada nilainya. Kelemahan matematika realistik ini, yang pertama, karena sudah terbiasa diberi informasi terlebih dahulu, maka siswa masih kesulitan dalam menemukan sendiri jawabannya. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama, terutama bagi siswa yang lemah. Dan yang ketiga, siswa yang pandai kadang-kadang tidak sabar untuk menanti temannya yang belum selesai. Nah, yang ketiga, pendekatan pembelajaran open-ended. Menurut Shimada pada tahun 2013, model open-ended ini adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dari mengenal atau menghadapkan siswa pada masalah terbuka. Pendekatan open-ended ini prinsipnya sama dengan pembelajaran berbasis pemecahan masalah, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang dalam prosesnya dimulai dengan memberikan suatu masalah kepada siswa. Bedanya, problem yang disajikan memiliki jawaban yang benar lebih dari satu. Problem yang memiliki jawaban benar lebih dari satu disebut problem tak lengkap atau problem open-ended. Kelebihan pendekatan open-ended menurut Soimin pada tahun 2014, yang pertama, siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan ide. Yang kedua, siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematika secara komprehensif. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahannya dengan cara mereka sendiri. Kelemahan pendekatan open-ended ini menurut Soimin pada tahun 2014, yang pertama, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Yang kedua, siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka.
Dan yang ketiga, kemungkinan ada sebagian siswa merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi.